Oke, mari kita langsung masuk ke pembahasannya. Halo semuanya, dan selamat datang para pembelajar. Hari ini, kita akan membedah sebuah kisah yang benar-benar epik dari surah Al-Kahfi, tepatnya dari ayat 92 hingga 99. Kita akan membicarakan tentang teknik konstruksi kuno yang luar biasa, kepemimpinan sejati, dan nubuatan masa depan. Anda tahu, ini bukan sekedar cerita masa lalu. Ini adalah narasi yang disusun dengan sangat luar biasa tentang bagaimana manusia merespon krisis dan bagaimana pencapaian material pada akhirnya harus tunduk pada takdir kosmik. Jadi, mengapa ini penting untuk kita pelajari? Karena jika Anda menyukai sejarah yang berpadu dengan misteri alam semesta, ditambah lagi dengan pelajaran kepemimpinan yang nyata, ulasan narasi kita kali ini pasti akan sangat memikat Anda. Nah, inilah paradoks utama yang akan menjadi inti dari sesi penjelasan kita hari ini. Coba bayangkan sebuah struktur raksasa, dinding yang terbuat dari paduan besi dan tembaga yang secara harfiah tidak bisa ditembus oleh ancaman apapun. Ini adalah pencapaian puncak dari rekayasa manusia pada masanya. Namun, sejak hari pertama struktur ini selesai dibangun, dinding ini sudah memiliki tanggal kedaluarsa yang ditetapkan oleh kekuatan yang jauh lebih besar. Ada ketegangan yang sangat luar biasa di sini, antara pencapaian manusia yang maksimal dan kehendak ilahi yang mutlak. Jadi, bagaimana cerita ini bermula? Mari kita telusuri dari awal. Bagian pertama, perjalanan dan pertemuan misterius. Mari kita lihat apa yang terjadi di ayat 92 dan 93. Ayat 92 dan 93 ini menjabarkan langkah-langkah geografis dan sosiologis yang sangat spesifik. Pertama, teks menyebutkan bahwa Zulkarnain menempuh jalan yang lain lagi. Ini jelas mengindikasikan bahwa dia sedang dalam sebuah ekspedisi panjang ke wilayah-wilayah yang tidak terpetakan. Kedua, dia sampai di antara dua gunung. Coba Anda bayangkan topografinya sejenak. Sebuah celah sempit yang diapit oleh dua bentang alam raksasa. Sangat terisolasi. Dan langkah ketiga adalah penemulannya. Dia bertemu dengan suatu kaum di sana. Tapi, detail yang diberikan teks aslinya sangat menarik. Kaum ini, catat baik-baik ya, hampir tidak mengerti pembicaraan. Ini menunjukkan betapa terputusnya mereka dari dunia luar. Mereka sangat rentan, terasing, dan sedang menghadapi masalah raksasa yang tidak mungkin mereka tangani sendiri. Masuk ke bagian kedua, ancaman Ya'juj dan Ma'juj. Kita akan mengidentifikasi bahaya apa yang mengancam bumi saat itu. Jadi, siapa sebenarnya mereka? Berdasarkan ayat 94, sumber teks kita mendefinisikan Ya'juj dan Ma'juj ini secara sangat lugas. Kita tidak disuguhi deskripsi fisik yang aneh-aneh atau mitologi yang panjang di sini. Teks hanya mendefinisikan mereka melalui tindakan mereka. Mereka adalah kelompok yang membuat kerusakan di bumi. Pemilihan kata ini menyampaikan urgensi yang absolut. Mereka adalah kekuatan kekacauan yang tak terhentikan, dan kehadiran mereka menciptakan krisis eksistensial yang mengerikan bagi penduduk miskin yang terjebak di antara dua gulung tersebut. Bagian ketiga, pemimpin yang menolak imbalan. Prinsip di atas pembayaran. Nah, yang sangat menarik dari bagian ini adalah bagaimana pertemuan mereka terjadi. Teks mencatat permohonan kaum tersebut di ayat 94 dengan kutipan ini. Wahai Dzulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj membuat kerusakan di bumi. Bolehkah kami memberimu imbalan agar engkau membuat dinding antara kami dan mereka? Dengarkan tingkat keputusasaan dari kata-kata itu. Mereka sangat ketakutan, dan mereka sadar betul bahwa mereka tidak punya kapasitas militer atau teknologi untuk melindungi diri. Jadi mereka menggunakan satu-satunya cara yang sering dipakai orang saat sedang terdesak, menawarkan harta. Pada dasarnya, mereka ingin menyewa Dzulkarnain layaknya seorang kontraktor militer pribadi untuk menyelesaikan krisis mereka secara instan. Tetapi, coba perhatikan baik-baik respons Dzulkarnain di ayat 95 ini. Dia menjawab, "Apa yang Allah berikan kepadaku lebih baik. Maka bantulah aku dengan tenaga agar aku membuatkan dinding antara kalian dan mereka." Luar biasa, bukan? Ini adalah penolakan mutlak terhadap suap finansial. Dia menegaskan bahwa kekuasaan dari Tuhan jauh lebih berharga daripada imbalan materi apapun. Namun, dia juga tidak lantas pergi begitu saja, atau menggunakan semacam sihir untuk menyelesaikan masalah itu sendirian. Tidak, dia justru menuntut partisipasi mereka. Dia meminta tenaga fisik mereka. Ini benar-benar mengilustrasikan perbedaan fundamental di antara mereka, ibarat perbedaan siang dan malam. Di satu sisi, kaum tersebut mencari solusi pasif. Mereka ingin melempar uang agar orang lain yang mengurus keselamatan mereka. Tapi di sisi lain, kita melihat prinsip kepemimpinan Zulkarnain yang brilian. Dia menolak mengeksploitasi keputusan asaan mereka demi uang. Sebaliknya, dia memberdayakan mereka. Dengan mewajibkan mereka berkontribusi lewat kerja keras, dia mengubah kaum yang tadinya hanyalah korban yang pasif menjadi para pembangun yang aktif berpartisipasi untuk keselamatan mereka sendiri. Ini adalah pelajaran yang sangat abadi tentang integritas kepemimpinan. Oke, mari kita lanjut ke bagian keempat, membangun dinding besi raksasa.
Yuk kita lihat proses keajaiban teknik dari ayat 96 ini. Ayat 96 ini ibarat memadatkan sebuah mega proyek rekayasa raksasa ke dalam satu kalimat yang sangat padat. Pertama, pengumpulan material. Dia meminta potongan-potongan besi. Bayangkan saja berapa ton besi mentah yang harus dikumpulkan dan disiapkan. Kedua, penumpukan struktur. Besi-besi itu ditumpuk tinggi, benar-benar menutupi celah di antara kedua gunung tersebut untuk menciptakan fondasi yang masif. Ketiga, dan disinilah prosesnya jadi makin mencengangkan, dia menyuruh mereka meniupkan api, memanaskan seluruh struktur besi raksasa itu sampai merah menyala. Dan langkah keempat, sentuhan akhirnya, menuangkan tembaga cair di atas tumpukan besi yang sedang berpijar itu. Tembaga cair ini mengalir masuk ke sela-sela blok besi, mengikat semuanya menjadi satu kesatuan logam padat yang sangat keras dan kebal karat. Dan bagaimana hasilnya? Efektivitas dari rekayasa ini ditegaskan di ayat 97. Dinding itu dirancang dengan sempurna untuk mengatasi ancaman tersebut. Ya'juj dan Ma'juj akhirnya dihadapkan pada halangan yang absolut. Pertama, mereka tidak mampu memanjatnya. Dinding itu terlalu tinggi, dan lapisan tembaganya mungkin membuatnya sangat licin. Kedua, mereka sama sekali tidak mampu melubanginya. Paduan besi dan tembaga tebal ini bikin alat apapun yang mereka pakai jadi tidak berguna. Solusi teknis ini berhasil 100%. Secara fisik, itu adalah dinding yang benar-benar tak tertembus. Namun, pencapaian teknis yang sangat luar biasa itu justru memunculkan sebuah pertanyaan eksistensial. Sebuah pertanyaan yang menantang ambisi umat manusia. Apakah dinding ini, karya monumental besi dan tembaga ini, akan berdiri selamanya? Dan itu membawa kita ke bagian kelima, ramalan kehancuran akhir zaman. Peringatan kosmik yang ada di ayat 98 dan 99. Nah, poin krusialnya ada di sini. Narasi kita bergeser drastis dari sejarah teknik ke arah peringatan kosmik. Bagaimana reaksi Zulkarnain setelah mahakaryanya selesai? Apakah dia sombong? Sama sekali tidak. Dia tidak mendirikan monumen untuk memuja dirinya sendiri. Di ayat 98, dengan sangat rendah hati dia berkata, "Ini adalah rahmat dari Tuhanku. Tetapi apabila janji Tuhanku datang, dia akan menghancurkannya. Dan janji Tuhanku itu benar." Zulkarnain adalah pemimpin yang sepenuhnya sadar akan batas dari dunia material. Dia tahu sekuat apapun dinding itu, ia hanyalah penangguhan waktu. Pada akhirnya, semua takluk pada garis waktu ilahi. Dari sini, narasinya memetakan urutan akhir zaman yang sangat spesifik dan tak terelakkan. Pertama, sebuah waktu yang telah ditetapkan, yang disebut janji Tuhan, akan tiba. Kedua, saat hari itu datang, dinding terkuat di dunia tersebut akan hancur lebur berkeping-keping. Ketiga, karena penghalang fisiknya hilang, semua manusia, termasuk Ya'juj dan Ma'juj yang selama ini terkurung, akan tumpah ruah dan bercampur baur seperti ombak di lautan. Dan keempat, peristiwa puncaknya. Sangkakala akan ditiup. Ayat 99 menyegel seluruh kisah ini dengan pernyataan yang menggetarkan. Pada hari itu, Allah membiarkan mereka bercampur baur, lalu sangkakala ditiup dan seluruh manusia dikumpulkan. Bayangkan saja, kekacauan akan meruntuhkan tatanan bumi, dinding pelindung kehilangan fungsinya, dan seluruh umat manusia akan dikumpulkan untuk menghadapi akhir dari perjalanan sejarah itu sendiri. Tidak ada lagi isolasi, tidak ada lagi tembok perisai, yang ada hanyalah pertemuan pamungkas. Kisah Dzulkarnain dan dinding besinya ini bukan cuma soal sejarah kuno. Ini adalah narasi tentang seberapa jauh usaha maksimal yang bisa dicapai manusia, sekaligus pengingat tentang betapa kecilnya kita di hadapan waktu kosmik. Ini meninggalkan kita dengan satu pemikiran mendalam hari ini. Jika perlindungan fisik terkuat, yang dibangun dari keringat, besi, dan api, pada akhirnya ditakdirkan untuk runtuh, pertanyaannya adalah, apa yang benar-benar abadi dalam hidup kita? Ini adalah sebuah pertanyaan yang sangat patut untuk kita renungkan. Terima kasih sudah bergabung dalam ulasan narasi kita kali ini. Teruslah menjadi pembelajar yang kritis dan sampai jumpa di penjelasan kita berikutnya.